Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, kaum kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama antara kaum muslimin dengan suku Quraisy. Rasulullah menawari mediasi, namun apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita bahas. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kaum kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, dari utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini,
Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Abu Sufyan adalah orang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan untuk menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Selanjutnya, Rasulullah SAW bertawaf. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah SAW menghancurkan patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Ketika Rasulullah SAW mendekati Ka'bah, Rasul memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslimin bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah SAW dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Rasulullah SAW disambut antusias oleh seluruh kaum muslimin yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Maka berdatanglah kaum muslimin dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah setelah sholat duhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan ibadah haji, Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat menuju Dzi Al-Hulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Arafah dan menemukan tenda telah terpasang. Di lembah tersebut, sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Janganlah berlaku kasar dan aniaya. Janganlah menuntut balas. Jangan pula saling membunuh. Tidak ada nabi setelahku. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tunaikanlah zakat, berhajilah kalian, dan patuhilah pemimpin.
Haji Rasulullah SAW ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, juga dinamai beberapa nama lainnya seperti Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana haji itu juga akan menjadi rujukan kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji, yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Hajat al-Balagh atau haji penyampaian. Karena dalam khutbah Rasulullah SAW ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam? Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Secara khusus pada haji ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Hajat at-tamam atau haji kesempurnaan. Karena pada hari Arafah saat Rasulullah SAW wukuf, turun penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya melalui firman-Nya yang tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3.